Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Tifki Putra Alfarisi, NIM C24190057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial Excel untuk mengetahui beberapa parameter reproduksi pada ikan. Seperti apa? Yuk kita lihat. Ini merupakan latihan soal yang akan kita kerjakan. Selanjutnya kita akan mengerjakan nisbah kelamin. Tapi sebelum itu kita harus mensortir dulu ini sesuai jenis kelamin dan TKG-nya. Selanjutnya, apabila sudah selesai disortir, kita akan mencari nilai N dengan sama dengan count, terus kita blok untuk semuanya. Selanjutnya, kita akan mencari N jantan dengan memblok pada bagian jantan saja. Lalu untuk N betina, dengan rumus yang sama, memblok untuk bagian betina. Untuk menghitung P jantan, rumusnya adalah sama dengan N jantan per N atau jumlah keseluruhan dikali dengan 100%. Untuk Q-nya itu adalah N betina dibagi oleh N keseluruhan dikali 100%. Selanjutnya untuk P jantan, P kecil itu sama dengan N jantan per N keseluruhan saja. Untuk betina, N betina dibagi N keseluruhan. Untuk standar deviasi atau SD, rumusnya adalah sama dengan SQRT dalam kurung PQ dibagi dengan N keseluruhan. Selanjutnya yaitu untuk SK 95% jantan, untuk kurang dari P-nya adalah sama dengan P dikurangi 1,96 dikali simpangan bakunya atau standar deviasi. Untuk bagian yang lebih darinya, itu hanya perlu mengganti tanda minus menjadi tanda plus. Begitu pula untuk betina nanti, tapi untuk betina menggunakannya Q bukan P. Selanjutnya kita interpretasikan yaitu proporsi kelamin jantan berkisar pada 0,5297 sampai 0,7037. Untuk betina, proporsi kelamin betina berkisar pada 0,2963 sampai 0,4703. Untuk rumus uji Chi-square, untuk OIC-nya itu diblok semua, lalu sama dengan frekuensi, kemudian diblok bagian jantannya, yang bagian TKG, titik koma, bagian TKG 1, 2, 3, 4, lalu tutup kurung dan tekan CTRL Shift Enter. Lakukan hal yang sama untuk OIP, tapi ini untuk betina. Sedangkan rumus EI adalah sama dengan OIC ditambah OIB dibagi 2. Untuk rumus XHC
itu adalah sama dengan OIJ dikurangi EI dikuadrat kemudian dibagi EI. Untuk X hit B nya rumusnya sama tapi menggunakannya OIB. Untuk jumlah sama dengan sum lalu di blok yang ingin dijumlahkan. Untuk rumus X hit yaitu adalah jumlah dari X hit C ditambah X hit B. Untuk rumus X tabnya adalah sama dengan CHIINV dalam kurung 0,05 titik koma 3, sehingga dapat kita simpulkan bahwa X hit lebih besar daripada X tab, yang berarti tolak H0. Dapat diartikan berdasarkan SK 95% dapat dipercaya bahwa proporsi kelamin ikan X tidak sama dengan 1:1. Maka untuk pengerjaan nisbah kelamin telah selesai dan kita akan berganti pada TKG. Pertama kita cari nilai N dengan menggunakan rumus count seperti sebelumnya. Selanjutnya cari nilai max sama dengan max. Untuk min tinggal sama dengan min. Kemudian untuk wilayah yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Untuk jumlah kelas rumusnya adalah sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log N. Kemudian untuk lebar kelas adalah wilayah dibagi jumlah kelas yang sudah dibulatkan ke atas. Selanjutnya untuk jarak kelas yaitu lebar kelas yang telah dibulatkan ke bawah ditambah dengan 1. Selanjutnya untuk mencari SKB pertama itu sama dengan nilai min. Kemudian untuk mencari SKB kedua yaitu nilai min ditambah dengan jarak kelas. Jangan lupa untuk memberi string pada jarak kelas, kemudian di drag hingga sesuai jumlah kelas. Selanjutnya untuk mencari SKA yaitu sama dengan nilai SKB ditambah dengan lebar kelas. Jangan lupa lebar kelasnya di string dan di drag hingga ke bawah. Untuk mencari nilai SK yaitu sama dengan 180 menggunakan dan kemudian strip dan menggunakan nilai SKA kemudian di drag ke bawah. Untuk menghitung TKG ini pertama adalah memblok seluruhnya, kemudian sama dengan frekuensi, kemudian di blok untuk bagian panjang total TKG 1 titik koma menggunakan nilai SKA nya, tutup kurung, kemudian tekan CTRL shift enter. Begitu pula untuk TKG selanjutnya. Untuk nilai E nya adalah jumlah dari TKG 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di drag hingga ke bawah. FI relatif ini rumusnya adalah nilai dari TKG itu dibagi dengan jumlah keseluruhan dikali 100. Itu sama untuk seluruhnya, tinggal di drag aja. Untuk TKG 2 juga begitu rumusnya, lalu nanti di drag lagi.
Selanjutnya kita buat untuk grafiknya, yaitu grafik batang dengan ke insert, lalu pilih insert column chart, pilih yang ada dua gitu, kemudian select data, add, isi series value-nya dengan tergantung TKG-nya. Kalau TKG 1 berarti diisi TKG 1, untuk TKG 2 TKG 2 dan seterusnya. Kemudian nanti pilih horizontal line-nya itu menggunakan SK. Selanjutnya kita ubah grafiknya sesuai dengan format IPB. Nah, begitulah untuk mencari TKG pada jantan. Untuk TKG betina caranya sama, hanya saja nanti digunakan data betina. Ini merupakan hasil dari TKG betina. Kemudian sekarang kita akan mengerjakan IKG. Ini sudah disortir semua ya, sudah diurutkan. Lalu kita cari nilai IKG dengan cara rumusnya adalah sama dengan bobot gonad dibagi bobot jenis dikali 100. Selanjutnya kita beri warna IKG-nya sama seperti warna sesuai dengan TKG. Kita cari nilai IKG rata-rata atau IKG rataan ini dengan cara sama dengan average, lalu kita blok nilai IKG pada TKG 1. Kemudian untuk TKG 2 berarti yang diblok IKG pada TKG 2, dan begitu pula seterusnya. Jangan lupa untuk memberi string agar nanti untuk mempermudah ketika mencari ST di EV-nya. Nah, lalu kita ini drag ke samping, kemudian ganti rumus average-nya dengan rumus STDEV dan enter. Selanjutnya kita membuat grafik dengan menuju insert, lalu pilih scatter, kemudian kita select data. Untuk X value-nya kita menggunakan TKG, sedangkan Y value-nya menggunakan IKG rataan. Selanjutnya kita ubah grafiknya sesuai dengan format IPB. Lalu kita beli error bars. Untuk nilai error bars-nya kita custom dengan menggunakan stdev.
mau yang positif maupun yang negatif. Maka untuk EKG jantan telah selesai, selanjutnya kita akan mengerjakan betina dengan cara yang sama. Ini merupakan hasil dari pengerjaan EKG untuk betina. Kemudian kita berpindah ke fekunditas. Di sini kita akan mengisi Q-bar, X-bar, dan fekunditas. Untuk mencari Q-bar yaitu rumusnya adalah sama dengan average, lalu blok nilai A, B, dan C. Selanjutnya di drag hingga ke bawah. Untuk X-bar yaitu sama dengan average, kemudian blok nilai jumlah telur A, B, dan C, kemudian di drag hingga ke bawah. Kemudian untuk rumus fekunditasnya yaitu sama dengan lalu tekan bobot gonad dikali 10 dikali X-bar, kemudian dibagi dengan Q-bar. Lalu kita ubah agar X-bar dan fekunditasnya tidak ada koma. Selanjutnya kita buat grafiknya dengan insert, lalu pilih scatter, lalu tekan select data, add, pilih untuk X value nya adalah panjang tubuh, untuk Y value nya adalah fekunditas. Selanjutnya ubah grafiknya sesuai dengan format IPB dan tambah untuk menggunakan trendline yang power. Beri tanda centang pada display equation on chart dan display R squared value on chart. Jangan lupa untuk ditambah dengan nilai N-nya. Kemudian dengan cara yang sama, buat kembali grafik, lalu mengganti nilai panjang tubuhnya dengan bobot tubuh. Maka untuk fekunditas sudah selesai, kita beralih ke diameter telur. Di sini sudah ada data diameter telur, kemudian kita konversi ke milimeter dengan cara sama dengan nilai diameter telurnya dibagi dengan 100. Selanjutnya kita cari nilai N dengan rumus yang sama seperti sebelumnya. Max, min, W jumlah kelas, lebar kelas, dan jarak kelas juga menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya.
Kemudian untuk mencari nilai SKB pertama yaitu sama dengan nilai min. Lalu untuk SKB kedua adalah nilai SKB pertama ditambah dengan jarak kelas. Tak lupa untuk memberi string pada jarak kelas. Selanjutnya di drag sesuai dengan jumlah kelasnya, yaitu ada 11. Untuk nilai SK-nya yaitu sama dengan nilai SKB ditambah dengan lebar kelas. Jangan lupa untuk lebar kelasnya di string, lalu di drag hingga ke bawah. Untuk nilai SK-nya yaitu sama dengan nilai SKB, lalu dan strip nilai SKA, kemudian di drag hingga ke bawah. Lalu untuk nilai frekuensinya kita blok dulu seluruhnya, kemudian sama dengan frekuensi kita blok seluruh nilai diameter telur yang sudah dikonversi, kemudian titik koma kita blok nilai SKA nya, lalu tekan CTRL Shift Enter. Selanjutnya kita buat grafiknya dengan insert, pilih yang kolom ya bentuknya, kemudian select data. Untuk nilai value-nya itu kita menggunakan nilai frekuensi, sedangkan untuk horizontal line-nya kita menggunakan nilai SK. Lalu kita ubah grafiknya disesuaikan dengan format IPB. Tidak lupa kita beri trend line, pilih yang 2 period moving average. Berdasarkan dari grafik tersebut, dapat diketahui bahwa ikan tersebut hanya mengalami satu kali pemijahan saja. Dilihat dari adanya satu lengkungan saja. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.